Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, terima kasih. Sekarang kita berdoa dulu sebelum pembelajaran kita mulai. Saya minta tolong salah satu ketua kelas yang memimpin. Silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Absen. Alda? Aldo? Alvin? Dirwa. Arja? Dirwa. Chen? Claudia? Davitri? Diki? Dirwa. Dimas? Dirwa. Gio? Dirwa. Juanto? Jin. J. Diani? Corin? Lucy? Nadia? Nadia Cantika? Normila? Nurias? Putri Kusniati? Rafian? Dirwa. Rara Adelia? Renia? Reja? Dirwa. Riko? Dirwa. Rizky? Hadir, Pak. Rifa Ahmad Fauzi? Izin, Pak. Saputra Anton Apriani? Hadir, Pak. Apa dia? Sasa Arianti? Yoga Saputra? Hadir, Pak. Ayuni Lestari? Oke. Baik. Baik. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Ada yang sakit tidak? Tidak ada, Pak. Sehat semua? Sehat. Bagus. Kalau ada yang kurang sehat atau ada yang sakit, bisa lapor ke guru kita biar nanti kita bisa bahas. Tapi syukur tidak ada yang sakit, tidak ada yang kurang fit, semuanya sehat. Siap. Terima kasih. Baik. Berikutnya, oke, masih ingat tentang pembahasan minggu kemarin? Oke, terima kasih. Apa? Ujian menjawab Ya. membahas tentang sejarah materi atletik. Oke. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu buat.
selanjutnya ya, pembelajaran kita hari ini yaitu dengan judul lompat ya. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan lompat jauh? Atau pernah dengar? Pernah. Ya. Kalau lompat jauh itu peralatan atau perlengkapan yang digunakan tahu? Tahu. Ya. Baik. Yang pertama, kita akan menguraikan materi berkaitan tentang lompat jauh ya. Bapak minta yang untuk fokus dalam menikmati PowerPoint yang Bapak tampilkan nantinya berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita belajar. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita. Nah, berkaitan dengan apa judulnya? Itu ya, dengan temanya apa? Lompat jauh. Nah, sekarang kita apa ini? Tujuan pembelajar kita. Nah, ini tujuan pembelajar kita hal yang penting ya, yang menjadi tujuan kita ya, untuk mencapai pembelajaran yang akan kita pelajari. Nah, di situ. Coba dibaca kelas 1. Silakan. Dari tujuan pembelajaran kita. Apa di situ? Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan menganalisis aktivitas keterampilan gerak dan fungsional awalan, tolakan, sikap badan di udara, dan sikap mendarat lompat jauh sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki, serta mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan meregulasi dan menginternalisasi nilai-nilai gerak seperti berkolaborasi, kepedulian, berbagai pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, dan meregulasi diri serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Jadi dalam tujuan pembelajaran kita sudah cukup jelas ya. Yang pertama ya. Baik, sekarang pengertiannya ya, pengertiannya itu atletik ya, adalah cabang olahraga yang terdiri dari beberapa jenis olahraga fisik seperti Nah, saat ini atletik menjadi salah satu di antara olahraga paling umum yang dimainkan di berbagai penjuru dunia. Nah, seperti yang Bapak sampaikan di buku kemarin, bahwa atletik itu olahraga yang pertama kali ingat ya sejarahnya, yaitu berkaitan dengan kehidupan manusia awal.
sejak ada di muka bumi. Maka atletik itu lahirlah. Di situ ya dibagi menjadi beberapa bagian ya, jenisnya tadi. Nah, yang tidak dapat dipisahkan jadi satu kesatuan yaitu lari, lompat, dan jalan. Itu yang menjadi satu kesatuan. Itu tidak dapat dipisahkan. Ya. Setiap kita misalkan melaksanakan kegiatan lari, lompat, lempar, dia sudah masuk di situ di dalam satu kesatuan. Bagiannya di situ. Tidak dapat dipisahkan itu kegiatannya harus jadi satu. Dia selalu berurutan. Setelah itu ada permainan-permainan lainnya. Contoh misalkan kayak sepak bola, basket, voli dan lain sebagainya. Yang berdasar semuanya itu adalah pada pembelajaran Olimpiade ya. Yang dilaksanakan itu semuanya awalnya dari ikut. Nah, secara detik kemarin sudah belajarnya. Ini apa itu? Kita dikombinasikan gambarnya di situ. Ya. Ini yang seperti yang Bapak sampaikan kemarin berkaitan dengan apa? Sejarah kehidupan manusia awal di muka bumi. Sejak itulah atletik itulah aslinya di mana? Dari mana? Yunani. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, berkaitan dengan atletik tadi, sesuai dengan tema kita, lompat jauh, ya, masih ingat dari kota mana? Athena ke maraton, dia disebut apa? Lari apa? Lari maraton atau lari jarak jauh. Ingat ya? Terima kasih. Berikutnya. Apa itu? Olahraga atletik pertama kali diatur dan dikelola menjadi perlombaan dari Yunani, yaitu Olimpiade Jadi kalau mendengar ada kata Zeus di situ berhubungan dengan atletik, artinya kita sama dengan kita mengenang leluhur kita atau nenek. Ya. Jadi setiap kita mengadakan kegiatan olahraga atletik, ya, apapun itu bagiannya, artinya kita sudah mengenang sejarah atau mengenang leluhur kita. Ya. Secara tidak langsung itu kita mengenang leluhur kita. Lanjut. Oke. Apa itu? Oh. Satu orang kalau tidak bisa barengan satu orang. Ulang. Olahraga atletik pertama kali diatur dan dikelola menjadi perlombaan oleh Yunani. Olimpiade pertama yang digelar sekitar tahun 778 sebelum Masehi sebagai acara penghormatan kepada dewa bangsa Yunani yakni Zeus. Kala itu hanya baru ada cabur atletik lari, lompat, dan lempar saja dalam Olimpiade. Baik, berikutnya yaitu tahapan-tahapan
dalam melakukan lompat jauh. Nah, lihat itu tahapan dalam melakukan lompat jauh atau baik. Seperti yang kita ketahui ya, di awal gambar yang sudah kita tadi, di situ ada awalan apa namanya tadi? Ya, awalan tolakan di udara dan darat. Ya. Jadi di situ ya, yang merupakan bagian dari di situ. Lanjut. Nah, ini dia start awal atau dalam kurung ya. Caranya yang pertama terus yang kedua yang ketiga yang berikutnya yang keempat yang kelima oke, paham ya? Oke, cara awalan itu atau ancang-ancangnya ya, itu berjarak besar antara 30 sampai 35 meter. Jadi kita melakukan ancang-ancang. Kita melakukan ancang-ancang itu ya, lakukan. Nanti kita akan melihat sama-sama tayangan di akhir. Dipotong. Itu kita bisa lihat. Nah, gerakan tumpuan atau yang pertama yang kedua terus yang ketiga keempat kelima terakhir enam. Baik. Nah, kita bisa melihat pada bagian di sebelah kiri ya, di situ ada gambar yang menunjukkan. Nah, ini Bapak jelaskan sedikit walaupun di situ tadi sudah di uraikan. Ada beberapa hal yang memang perlu dipahami betul juga dalam pelaksanaan kelompok tersebut. Yang pertama, pada papan tolakan itu pastikan, nah pada bagian ujung kaki ini, jangan sampai melewati batas garis ketentuan, ya. Jangan melewati batas garis ketentuan yang sudah diberikan. Nah, apabila kita melakukan pelanggaran atau melewati ya salah satu kaki dari tolakan kita, melewati garis ini, walaupun dia 1 cm, 1 mili, ibaratkan di situ, ya, tetap dia disebut dengan apa?
Diskualifikasi. Artinya tidak masuk dalam hitungan. Terus di situ juga ada penilaian, yaitu pada saat apa tadi awalan, tolakan, di udara dan mendarat. Ada 4 poin itu yang menjadi bagian penting penilaiannya, ya, yang dilakukan. Kenapa 4 itu dimuatkan atau disertakan, harus dipahami itu? Karena di situ adalah teknis langkah kita untuk melakukan jangkauan sejauh-jauhnya lompatan kita. Makanya di situ tadi ada tahapannya, ya. Yang pertama lompatan melayang dan lompatan menggantung. Jadi ada 2 ini. Untuk lompatan yang melayang, ya, yaitu pada bagian di udaranya, ya, pada poin yang ketiga kalau tidak salah. Tadi awal, apalagi satu tadi tolakan, di udara dan nah pada bagian yang di udaranya itu pada bagian melayang. Terus yang menggantung, ya, dia mulai dari tolakan, ya, terus di udara, ya. Dan pada sikap akhir mendarat, ya, mendaratnya posisinya, ya, harus posisi kedua tangan ke depan. Kenapa harus ke depan? Dan misalkan kedua kaki juga harus ke depan, ya. Kenapa hal itu? Supaya, ya, pada saat pengukuran, ya, bagian tubuh kita yang paling belakang, pengukuran dari papan tolakan. Nah, misalkan nih, contoh tangan kita begini, posisi kita saat mendarat. Yang diukur itu adalah tangan berapa puluh cm daratnya kalau kita melakukan kesalahan dalam melaksanakan lompat jauh itu. Ada hal yang salah kita lakukan. Nah, kita hindari hal itu, ya. Sering kali di saat kegiatan O2SN di tingkat kabupaten yang Bapak sering bawa perwakilan dari sekolah kita dulu, ya, cenderungan mereka adalah kelemahannya di situ. Itu dalam rangka kegiatan O2SN di tingkat kabupaten. Jadi teknisnya di situ yang menjadi kelemahan, ya, yang mereka lakukan. Padahal secara teknisnya di situ sudah diberitahukan, dan untuk atlet juga di situ harus memahami betul, menguasai. Di sini walaupun kita tidak sebagai atlet, setidaknya kita harus paham sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, paham sudah? Lanjut. Nah, yang berikut, nah, seperti yang baru sampaikan tadi, teknik ini yang harus, ya, jangan sampai salah. Nah, kalau kita salah, apalagi kita yang bukan atlet, ya, kita melaksanakan kegiatan prakteknya, itu harus diperhatikan dengan baik. Kesalahan itu harus dihindarkan. Yang pertamanya pada saat pendaratan. Nah, kita bisa melihat pada bagian gambar yang dijahit. Posisi tangan sedikit jongkok, ya, tadi dicukupkan agak ke depan. Kedua tangan lurus ke depan. Nah, posisi ketika mendarat, ya, yang terakhir yang ketiga itu, tuh. Ini teknik pendaratan, yaitu
kembali dengan posisi kedua tumit dan dalam posisi rata gerak-gerakan ketika pendarat kemudian sudah dengan kedua kaki dengan bokok. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah apa? Awal di situ ada hop, step dan jump. Nah, ini yang bagian dari hop dan step ini adalah pada bagian ancang-ancang tadi. Yang berjarak berapa tadi? 30 sampai 45 meter. Itu adalah pada bagian ancang-ancang, sekencang-kencangnya. Nah, di sini pada bagian hop sampai step itu kita akan mengubah kecepatan lebih cepat lagi. Supaya apa? Ya, yang pertama ada tolakan supaya jantung kita lebih tinggi, ya, dan melayang kita lebih jauh. Situ. Jadi ini adalah ukuran, ya. Ukurannya berapa di situ? Yang pertama nih 2,75 meter. oke. Yang ini ini 1,22 meter. jarak 12 meter. oke. Udah tahu ya ukuran untuk bab tolakan radio. Ini yang disebut dengan apa namanya ini? Galing. Lanjut. Nah, dan siap untuk menyaksikan video tersebut. Siapa? Baik, sekarang kita saksikan video lompat jauh. It's the second night of competition at the Olympic Stadium, and in the field it is men's long jump final night. An event dominated by the US of A 22 of 27 times. In fact, they have won gold in this event, and they have two favourites here in Rio. One of only four automatic qualifiers, Jeff Henderson, former American footballer on Olympic debut, and a 22-year-old who has managed something at NCAA or college level that the great Jesse Owens was the last to do 80 years ago, Marion Lawson. And then, of course, there's the defending Olympic champion, Greg Rutherford of Great Britain, who focused a great drama in qualifying. Here we go, Greg Rutherford, 29 years of age. He eats pressure for breakfast. He loves it. He says he's got a mark set out and he's pretty confident. Tell me what that mark was, but he knows what it takes to win at the elite level of big time competition. That's the thing about him. Again, he might not make 850 and beyond. It's not always his go. That is his personal best 851, but he's always rock solid. And you can't necessarily win it here. Sometimes you can. You can certainly lose it. What you can do is just put the flag up and tell the field, hey, you're going to have to beat me. You can just get one out there. Greg Rutherford, the defending gold medalist, he's ready to go. Just to get that time up right. That frame goes up, so I'm not sure why he's disappointed. Let's just have a look at that again. From Rutherford. Good speed there. Right over there, big mark. It's a good sort of number. Kita perhatikan ya. 850. Ini kelompok pertama yaitu berasal dari Inggris. Motion. Good first up jump. Berapa jarak lompatannya? Approach now. Berapa tadi? 8:18. His qualifying, as we mentioned, it was the last jump, his last chance. If he didn't do it, he was out. He made 7:90, so 8:18 is the example that we're talking about. He's out there, he's on the board, he gives himself a chance. Nah, yang kedua. Lompat kedua.
This is Blue Dari mana? Georgia in South Africa, 24 years of age, fourth in qualifying for his fifth at the 2011 World Championships. Berapa kelakannya? Jaraknya? The white flag goes up. Kurang lebih Jump to 8 meter, take off 9 good. meter. Good speed. Bis tidak? Paksa. Mau modal gratis untuk berkali-kali, langganan Grab Unlimited aja, Cak. Biasa itu lewat. South African team absolutely divided with that. It's a good one. I agree, you said 8-18 and I am right up there. PB of 8-30, so again they won't all PB, but some will and he may. No idea his qualifying performance, but you don't have to be here. It's a little bit different. Ya, mana nih? To Jeff Henderson making his Olympic debut here. Qualified second in the group with an 8:20. So he was straight through. He only had long jump. First Mana dia? competition was qualifying for the men in the long jump. This is night 2 track and field. And have a look at this man. He is really psyching himself up. He's envisaging all sorts of things. That's all good, Jeff. What have you got? Oh, good job. Berapa? Kelakannya berapa? Kesempatannya? Kurang lebih 9 meter ya. Wow, outstanding first up performance from Jeff Henderson, coached by the great Al Joyner, the triple jump gold medalist from 1984. We'll have to wait for it. He loved it, didn't he? There it is, 8:20, so it puts it in first place now so early in the competition. But we're talking about psyching out the other competitors. 8:20 would make everybody happy. Oh, without a doubt. I mean, it is. It's about rhythm. It's about timing. Get the takeoff right. Rutherford now, Yang 3. defending Olympic champion. He was on the board with a high you could call it. Locally, 8:18 for Rutherford. It was 8:31 that he jumped in London. A good example that you don't have to be necessarily out there places you've never been. I mean, he won London. It was an upset. No one expected it. It's a classic case. Getting close to that first round jump. White flag goes up. That ups the consistency. Coach marking up the orders. We always talk about the athlete. You've got to remember the pressure that the coaches are under. And also the athletes and charges do well. Often taken personally if an athlete underperforms. Never know when the coach who gives an athlete a workout because they want them to run slow or jump short. 8:11, so it was consistency, not quite as good as his first jump. Now, here's Henderson once again. 8:20 in the first round. He is the leader. That is exactly what he jumped in qualifying. I love the way he psychs himself up. He's ready to go on Olympic debut. The former American footballer, who was a footballer for most of his childhood, turned to athletics at age 15. That was just 12 years ago. He's full of energy, that's for sure. Yes, great speed down the runway. Something didn't work. Have a look at the replay here. Al Joyner is coach, triple jump champion from the 1984 Olympics. Had the weight going through hitting him well before Mark. Just nothing really worked for him. He knew that from the start. Well, you've got to get ideal speed down that runway, and then in those last two strides, it really just got to start to drop those hips. Your second to last stride will be actually your longest stride throughout your run-up, but the last stride will be considerably shorter, and that is just because of your body position, just trying to be like a coiled spring, just sort of exploding off the popping board. Some people would describe him as an overachiever. How can you overachieve? You can only achieve what you can achieve. He's achieved everything. Love the focus. I love the focus. He is a big game performer like very few others in
safely through. He'll get another 3 jumps, that's for sure. But he's not worried about the next 3, worried about the height here. 9 centimetres to spare. They're looking stretched as far as he can. Look at the facial expression, the desperation in the defending champion. The sand goes everywhere. And what about the measure? It's got to be good. It's great. It's at 22. It's great in terms of what we've seen so far here tonight in the long jump final. It puts him in the gold medal position with 8.22. Oh, now Jeff Henderson, 9th at the World Championships. He's the Pan American champion. 8.20 he landed to begin the competition. Was good. It's good enough to lead for a while. It's now 8 centimetres shy of the South African. Good height, but short. Maybe just a little bit too much height. So important those final 2 steps. And that is the reason why well short of the board. Third at the moment. Here is our leader from South Africa, Ludo Manyonga. And he spent at the 2011 World Championship silver at the African Championships this year. What's he got? He already has an 8.28. We certainly get the feeling he's going to need more than that. And he might have it. He certainly has it. It's right out there. Yeah, great speed down the runway, great speed down the runway. The small season all is just starting to get that little bit of a swagger on. So he's got the consistency now. He's starting to just make a little bit of psychological damage to the rest of this field. We'll have to wait for that, and that is a very good jump. Not just 4 centimetres. He is thrilled, he is delighted. I think he's extended that lane. He has 8.37. He's right out there. Now that's better than he has ever done before. His personal best was 8.26 going in. He was 8.28. That's big. That would have got him gold in London. We talk about sometimes you don't have to be at your best. Well, he's at his best and more. He's sitting out there for the world to come and catch him. Netherlands, Sweden, in fact, won it in 1920. Great Britain in 1964. This is looking to add to the rich list of American athletes that have medalled in this event. 122, 27. World Championship. Not one but 2 men inside the last 4 now. This man currently with a bronze medal around his neck. Rutherford might have something to say about that, but he also wants to go even better. Has he got the power to finish this one on? The speed, that's a short run. That is a good jump. You'll have to wait for it. Very, very good jump indeed. I'll have to sit back and wait. It's a nervous time for the South African. You may well have done it. He doesn't want to look, does he? You may well have done it. Jeff Henderson of the USA. What's he looks like he's done it. He has done it by now to 8:38. 8:38. It takes a 1 centimetre lead. He now moves into the gold medal position. That is unbelievable. That's been so typical of the first 2 days of this competition. Well, 8.38. It may not yet prove to be the golden jump, but you can do no more than that. When asked to, he really produced, didn't he? The speed at which he hit the board was amazing. Well, and what about Greg Rutherford now? He's done it before, he's done it on so many occasions. Do you think he can produce? Do you think he can? He needs something to make him a better. There's no thing he's had the form over the last 2 days. He's going to need to bring out something special. The West is here, the confidence coming back here. 8.18 well below par, 8.22 well below par. The moment picked him either in 2012. Fascinating contest.
for Great Britain stands, waits, and hopes. He's their man. Will he hang on to the gold medal? He's going to give it everything he's got and more. It's going to be close. It's going to be close. Is it legal? The red flag goes up, so we'll have to wait for it now for Rutherford. Let's have a look. He'll run short if he's got it. There's the tension in this place. Oh, he's come up short. I think that says it all. He's come up short. Possibly he's moved himself into middle position. Bentar ya. He's in middle position right Ini urutan now. ketiga ya. The USA take the gold. There he is, Henderson. He's done it with an 8:38 in his last attempt. Incredible, big top performer. And Luvo Banyunga, 24 years of age, from South Africa. Great comeback to take the silver, just 1 centimetre behind, and then Rutherford, who has another Olympic medal. We're going to look at the final field now. Quality it was. Yeah, Chief, it's an 8:38, just 1 second separation, and then again just 9 centimetres back to Greg Rutherford. You do have to feel the young Jerry and Lawson at 8:25. Good to see China too getting great representation, finishing inside the top 5. Tamar Forbes, Jamaica, running out of top 12. Probably the big disappointment would be in Australia. Oke. Jadi kita sudah menyaksikan video dari Robert Jauh. Nah itu belum ada Olimpiade. Kita melihat pemenangnya dari mana? Nomor 2 dari nomor 3. Ya. Baik. Ya. Baik. Kita masuk dalam Nah, sekarang kalian bentuk 4 kelompok. Sekarang Bapak akan memberikan lembar kerja dan kalian kerjakan. Setelah itu kita presentasikan. Silakan sekarang. Baik, kelompok 1 mana angkat tangan? Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, sekarang Bapak bagikan lembar kerjanya. Baik. Depan. Ya, perhatikan. Kalian mengerjakan, saya kasih waktu kurang lebih 5 sampai 10 menit. Siap? Siap. Baik. Kalian mengerjakan boleh menggunakan
internet atau kalian menggunakan handphone kalian atau Android kalian untuk mencari apa yang menjadi pekerjaan yang Bapak tugaskan kepada kalian. Silakan dikerjakan sekarang. Nomor 1. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan sekarang yang dari masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasil kerjaan. Mulai dari kelompok 1, silahkan. Baik, izin menjawab serta mempresentasikan hasil dari kelompok 1, yaitu mengenai definisi dari lompat jauh. Lompat jauh merupakan jenis atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Lanjut kelompok 2, yaitu Claudia, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kapan pertama kali lompat jauh diadakan, yaitu Olimpiade 6 sampai 16 April 1896 di Atlantik, Yunani. Luar biasa. Lanjut kelompok 3. Ya, silakan Rizky. Saya ingin memperagakan lompat jauh, Pak. Silakan. Memperagakan Jauh. lompat jauh. Jadi awalan, Pak. Ya. Awalan. Oke. Baik, berikutnya yang kelompok 4. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja lomba kami tentang manfaat lompat jauh. Ada beberapa manfaat lompat jauh, yaitu memperkuat tulang dan otot, membantu menurunkan berat badan, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Oke, terima kasih Nurya. Baik, terima kasih. Hasil kerjaan yang cukup memuaskan dan jawaban kalian semuanya benar. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu kita bersama-sama menuju ke lapangan untuk melakukan simulasi lompat jauh.
Jangan sobat tadi deh. Banyak sampah. Oke, sebelumnya kita akan melakukan pemanasan dulu. Ketika kita melakukan nanti tidak ada yang cedera dan lain sebagainya. Jadi itulah tujuan dari kita melakukan pemanasan. Paham? Bapak minta kita melakukan lari 1 putaran, setelah itu nanti kita kembali lagi ke barisan. Paham? Oke, silakan mulai dari barisan paling depan. Ada kiri, kira. Nah, langsung saja. Baik. Oke. Kita lakukan pemanasan dulu. Dorong ke depan. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki buka. Nah, putar badannya. Tekan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik, tidak berubah. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alas. Tekan. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekan kaki bagian kanan dan luruskan kaki bagian kiri. Pegang ujung kakinya. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dorong ke depan. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Baik. Sekarang boleh kalian mencoba satu persatu untuk melakukan simulasi lompat jauh. Nah, seperti yang dilakukan teman kalian tadi di dalam kelas. Itu salah satu contohnya. Silahkan. Sekarang boleh kalian bubar dari barisan dulu dan memberikan ruang untuk kita melakukan simulasi lompat jauh. Coba, Rizky. Lanjut. Anton.
Sekarang kembali. Semuanya sudah selesai. Kembali. Untuk simulasinya, baik. Terima kasih sudah melaksanakan simulasi. Kita kasih tepuk tangan dulu buat. Oke, ada beberapa orang yang masih belum menguasai dalam teknik lompat jauh, ya. Beberapa orang ini berikutnya nanti kita akan adakan simulasi lagi supaya semuanya sesuai dengan tujuan dan pembelajaran kita, semuanya tercapai, bisa dan paham berkaitan tentang lompat jauh tersebut, ya. Yang pertama, Bapak juga memberikan semangat buat yang sudah melakukan dengan baik, kayak Rizky. Tepuk tangan buat Rizky. Melakukan dengan baik. Dan untuk Diki, Rabian, itu masih bukan salah, tapi masih belum sempurna untuk gerakannya atau proses melakukan lompatannya, ya. Nah, seharusnya di situ kalian melakukan tolakan dengan satu kaki. Nah, tadi teman kalian melakukan kesalahan dengan melakukan tolakan dengan dua kaki. Oke. Berikutnya kita akan kembali ke kelas dan kita akan evaluasi berkaitan dengan apa yang kita praktekkan hari ini. Sekarang kita kembali ke dalam kelas, dipersilahkan mulai dari barisan ini langsung menuju kelas. Lanjut. Kembali jalan.
pembelajaran lanjut, yaitu soal untuk evaluasi kegiatan kita di lapangan. Ya, kita bagikan satu kelompok satu ya, satu-satu. Kelompok dua. Tiga. Berapa orang? Berikutnya yang terakhir berapa orang? 8. Baik, waktu dan mengerjakannya kurang lebih 5 menit. Ya, silakan dan kerjakan sekarang. Baik, bagi yang sudah selesai bisa kumpulkan tugasnya ke depan. Bagi yang sudah menyelesaikan bisa kumpulkan tugasnya. Silakan bagi kalian yang sudah menyelesaikan. Ya, sudah semuanya? Baik. Kita akan evaluasi berkaitan dengan kesimpulan yang akan kita lakukan, yang sudah kita lakukan di lapangan tadi. Nah, siapakah yang mau menyimpulkan
untuk kegiatan kita hari ini. Ya. Oke, Aldo, silakan. Baiklah, dari materi yang disampaikan dan juga praktik yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan yaitu bahwa lompat jauh memberikan beberapa manfaat bagi tubuh, yaitu yang pertama memperkuat tulang dan otot, yang kedua membantu menurunkan berat badan, dan yang ketiga meningkatkan metabolisme tubuh. Oke. Baik. Saya kasih tugas, tolong dipelajari untuk materi berikutnya, yaitu materi berkaitan tentang lempar, ya. Nah, lempar tersebut, ya, ada lempar gending, lempar cakram, bola kuru, itu adalah bagian dari lempar. Maka untuk kalian di rumah bisa belajar mandiri, dipelajari berkaitan dengan lempar. Bisa? Bisa. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas berkaitan dengan lempar. Selesai untuk pelajaran kita pagi hari ini. Terima kasih semuanya dan semuanya semangat hebat. Itu kita akhiri pembelajaran kita dengan kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Bapak akhiri. Selamat pagi. Pagi.